Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Berikut adalah tutorial bagaimana cara menggunakan software Site Publisher di cPanel. Jadi, software ini sebetulnya ada di beberapa cPanel atau di beberapa fasilitas dari hosting provider. Jadi, tidak semua hosting provider itu menggunakan Site Publisher. Bisa jadi mereka menggunakan Site Publisher atau Sitepad dan lain sebagainya, karena ada banyak sekali macamnya. Saat ini anggap saja teman-teman sudah login di cPanel masing-masing. Kita masuk, lalu kita cari di sini site. Nah, di sini kita menggunakan software Sitepad Web Builder. Nah, di sini kalau kita lihat, ini saya akan coba dulu overview. Di sini juga ada namanya Site Builder. Nah, ini adalah Sitepad. Jadi Sitepad ini berfungsi untuk kita membuat website secara tampilannya lebih profesional dengan hanya menggunakan editor. Jadi di sini kita sudah disediakan beberapa komponen, baik itu teks, kemudian kolom, gambar, icon, dan lain sebagainya. Itu sangat lengkap di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah beberapa tampilan contoh beberapa website yang sudah pernah dibuat menggunakan Sitepad. Dan aplikasi ini support di beberapa web panel seperti DirectAdmin, Plesk, cPanel, Interwork, dan PDAdmin. Nah, di sini ada lebih dari 100 widget yang bisa kita gunakan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di sini ada juga video, kemudian testimoni, dan lain sebagainya. Nah, ada juga beberapa pilihan template yang bisa kita gunakan nantinya. Nah, lalu ada juga yang namanya Web Builder Site Pro. Di sini fungsinya hampir mirip, hanya saja beda aplikasi. Jadi kalau ibaratkan email itu ada dari Google Mail, kemudian ada Microsoft Mail, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di provider tempat hosting saya berada saat ini itu mempunyai Sitepad Web Builder. Namun di tempat lain bisa saja berbeda, bisa saja menggunakan builder web yang dari cPanel. Oke, kita langsung saja masuk ke Sitepad Website Builder. Nah, di dalam sini kita diarahkan ke halaman Sitepad. Jadi ini adalah dashboardnya Sitepad pada cPanel. Kita di sini belum ada website satupun yang kita buat. Jadi kita klik tombol Create a New Site. Lalu pada halaman ini kita diarahkan ke halaman overview, di mana kita diberitahukan di sini ada 3 langkah bagaimana kita menciptakan website kita menggunakan Sitepad. Yang pertama kita memilih template, kemudian mengisi detail websitenya, kemudian selesai konfigurasi. Nah, untuk memulainya kita klik tombol Get Started. Kemudian di sini kita pilih salah satu template yang ingin kita gunakan. Misalnya saya di sini ingin mempromosikan tempat wisata. Nah, di sini saya menggunakan template Escape namanya. Nah, di sini teman-teman di sebelah kiri bisa menggunakan kategori yang lain. Misalnya tentang kesehatan, kita pilih health, kemudian fotografi, dan lain sebagainya sampai ke education ada di sini. Oke, saya pilih salah satu. Nah, lalu di sini untuk set address-nya, jika teman-teman ingin menggunakan website ini pada halaman utama, di sini saya menggunakan hayomaukemana.masuk.id. Artinya tidak perlu diisi in directory-nya. Tapi kalau misalnya nantinya ingin ditambahkan folder, misalnya ini domainnya / misalnya website 1.
Nah, nanti yang akan diakses adalah URL-nya seperti ini, agak sedikit panjang jadinya. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya ingin membuat website masjid, misalnya, kalau misalnya ada banyak, itu bisa menggunakan folder. Atau misalnya untuk sekolah, itu bisa menggunakan folder juga. Lalu masukkan email kita di sini. Sini saya masukin email bawaan yang ada di sini. Lalu di sini kita masukkan judul website kita, misalnya seperti ini. Lalu masukkan deskripsi. Kemudian kita pilih bahasa websitenya. Di sini ada juga tersedia bahasa Indonesia, atau mau bahasa yang lain juga ada, misalnya seperti Jepang, kemudian ada juga bahasa Melayu, Arab, dan lain sebagainya. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Lalu di sini kita masukkan juga email address untuk kontak. Saya masukin email yang sudah saya buat saja. Nomor handphonenya. Kalau untuk nomor Indonesia kita menggunakan +62. Lalu alamatnya. Facebook jika ada, dan Twitter jika ada. Nah, di sini ada tombol Process with Install. Project with Install ini jadi website kita ini diinstal, dan kita akan masuk ke tahapan berikutnya di Complete. Nah, di bawah ini ada Enable Tab Mode, yang mana jika dicentang, website kita akan terlihat jika kita sudah login ke adminnya, jadi maintenance website. Jadi ketika orang mengakses domain kita, hayomokmana.masuk.id, itu tidak akan tampil website yang sudah kita buat tadi. Kecuali untuk tombol di Enable Tab Mode ini sudah dihilangkan nantinya. Di sini saya akan skip untuk centang ini, langsung ke Project with Install. Kemudian klik Yes. Di sini kita diingatkan bahwasanya gambar-gambar itu ada copyright-nya. Jadi kita disarankan untuk menggunakan gambar yang sudah ada free copyright-nya. Di sini kita tinggal menunggu saja sampai prosesnya selesai diinstal. Nah, pada halaman komplit di sini kita diberitahukan bahwasanya website yang sudah kita masukkan formnya tadi ataupun sudah kita isi itu sudah sukses diinstal. Nah, di sini kita sudah dibawa ke tab complete, di mana halaman ini memberitahukan kita bahwasanya website sudah kita buat tadi itu telah selesai diinstal. Dan di sini ada tombol untuk login ke dalam website kita agar dapat mengedit, atau kita juga dapat melihat website sudah kita install tadi. Kita akan coba klik yang di sini untuk view your new site. Kita klik kanan, buka tautan di tab baru. Nah, ini adalah website yang sudah kita install tadi. Di sini baru menggunakan gambar-gambar bawaan dari website yang sudah kita install. Nah, lalu kita akan coba edit. Masuk ke add new site yang tadi. Lalu kita klik login di sini. Lalu kita akan diarahkan ke tempat di mana website yang sudah kita pilih template-nya tadi dan sudah diinstal, kita dapat edit. Jadi, kita dapat edit secara live. Nah, ini adalah tampilannya. Untuk mengupdate-nya sangat mudah dan sangat tidak sulit, karena di sini hanya tinggal klik ataupun tinggal klik di sini. Nah, seperti ini. Ini langsung bisa kita edit secara real time. Jadi seperti ala Word atau PowerPoint yang bisa kita edit secara langsung di slide-nya. Dan kita akan bisa update langsung di tombol update ini. Kita coba ganti judulnya. Misalnya di sini
Oke, misalnya kita hanya edit teks ini, lalu kita update di atasnya, kita klik update. Nah, di sini akan ada pemberitahuan bahwa template yang sudah kita edit tadi itu sudah sukses disimpan. Klik OK, kemudian kita cek di website kita, di domain kita tadi. Oke, di bagian bawah. Nah, ini sudah teredit secara otomatis apabila kita sudah update. Nah, begitu juga yang lainnya. Ini kita konsepnya seperti ini. Kalau menggunakan website builder seperti ini, kita hanya coba mengklik saja di bagian-bagian yang ingin kita edit. Jadi kita akan tahu ini bagaimana cara mengeditnya. Misalnya untuk judul di sini kita klik, oh ternyata di sini bisa juga kita edit. Walaupun di sini juga bisa sebenarnya kita edit secara langsung, secara real time. Tapi kalau misalnya mau di sebelah kiri ini bisa juga. Misalnya kita blok ini, lalu kita masukkan linknya, misalnya mau kemana gitu. Begitu juga dengan gambar, kita bisa klik salah satu gambar contoh. Ini bisa kita hapus atau kita ganti. Kita klik di sini, lalu munculnya seperti ini. Ini seperti ala-ala WordPress kalau teman-teman pernah menggunakan WordPress. Kita select file, lalu kita cari gambar yang ingin kita upload. Nah, misalnya saya menggunakan gambar ini, saya klik insert. Nah, di sini langsung berubah secara otomatis. Tapi jangan lupa juga ini diupdate. Kita klik update. Nah, lalu di sini ada apa lagi selain halaman home yang sudah kita edit di sini? Di sini ada blog, ada about, ada service dan kontak. Kita klik about misalnya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengeditnya? Kita dengan gampang mengeditnya, masuk ke editor tadi, di bagian atas ada page. Home-nya kita ganti menjadi halaman yang ingin kita edit, misalnya about di sini. Maka kita akan diarahkan ke halaman yang akan diedit. Oke, di sini sama seperti halaman home, kita bisa langsung mengeditnya tanpa harus menggunakan coding. Jadi langsung diedit seperti alanya Word atau PowerPoint. Begitu foto, video, itu nanti bisa kita tambahkan sendiri di sini. Lalu di bagian atas di sini ada tanda untuk monitor, di mana kita bisa ngecek apakah website kita sudah responsif atau belum di semua device, misalnya seperti handphone, tablet, dan device-device yang memang layarnya lebih kecil daripada monitor ataupun laptop. Oke, saya kembalikan lagi. Lalu di sini ada preview, jadi kita bisa preview dulu sebelum kita update. Nah, ini adalah previewnya. Lalu di bagian sini ada history, jadi kita bisa melihat history apa saja yang sudah pernah kita edit tadinya. Kalau kita klik di sini tidak ada karena kita belum ada melakukan pengeditan pada bagian about. Kalau kita kembali ke home, tadi kita sudah pernah mengupdate di bagian tulisan yang ada di bagian explore ini. Kita akan coba cek di sini. Nah, di sini di bagian revision, di sini ada 3 menit yang lalu dan 4 menit yang lalu sudah pernah direvisi oleh admin. Itu admin kita gitu berarti. Oke, lalu kalau misalnya kita ingin menambahkan widget baru, bagaimana caranya? Kalau tadi kan kita seperti ini posisinya. Kita sedang mengedit teks di sini, lalu kan tidak ada tampilan widget-widget yang tersedia. Nah, kita tinggal klik tombol X di sini. Nah, di sini muncul beberapa widget yang bisa kita gunakan. Misalnya seperti video, audio, video slider, dan lain sebagainya. Dengan cara kita klik tahan dan tarik ke dalam kolom yang ingin kita tempatkan. Misalnya di sini ada video, kita masukkan di bagian atas read more misalnya. Oke, seperti ini. Lalu kita, ini sudah ada contohnya. Nanti kita langsung reply saja link YouTube ke dalam video URL yang ada di sini. Nah, lalu kita coba update, kita akan coba cek. Oke, di sini videonya sudah tampil. Jadi nanti teman-teman tinggal rubah saja, karena hanya tinggal klik dan cek di bagian sebelah kiri.
Lalu di bagian atas kanan ada SEO setting, di mana SEO setting ini berfungsi untuk pencarian di search engine, misalnya Google, Bing, dan lain-lain. Ini bisa kita isi dengan judul website kita apa, kemudian pembuatnya siapa, kontaknya, dan deskripsi serta keyword dari website yang sudah kita buat. Nah, lalu kita akan masuk ke admin panel. Di sini kita klik close terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian setpad ini ada dashboard setpad yang sudah kita lihat sebelumnya tadi di bagian awal. Di sini ada satu website yang aktif, lalu 5 halaman yang aktif dan 5 postingan yang aktif. Nah, kita masuk ke site. Jadi kita masuk ke page, kemudian klik all page. Lalu di sini ada bagian header. Kita klik home header. Nah, di sini kita bisa mengedit tampilan bagian atas yang ada di home. Jadi, tampilan home ini terpisah dari tampilan yang di bagian bawah yang sudah kita edit sebelumnya, seperti Explore Jakarta tadi. Ini terpisah. Kenapa terpisah? Coba kita kembali. Karena di sini, di bagian home dan halaman yang lain, itu hanya memerlukan satu tampilan yang sama di bagian headernya untuk website builder yang seperti setpad ini. Jadi tidak perlu banyak sekali header per halaman, karena satu header bisa digunakan untuk banyak halaman. Nah, kita akan coba dulu edit yang bagian home header. Home header itu di bagian yang di sini kalau kita masuk ke domain utama kita. Nah, di sini kita bisa klik page ini, bisa kita ganti. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian untuk bagian gambar kita klik ini, kolomnya, lalu kita pilih background. Nah, di sini bisa kita pilih juga bagian apa yang mau, background tipe apa yang mau kita pilih. Namun di sini kita akan coba edit dulu yang lain. Nah, di sini juga menu juga bisa kita edit. Kita klik tombol pensil di sini. Bagian atas. Nah, untuk menu ini sebetulnya ini otomatis dari halaman template yang sudah kita buat di sini. Oke, kita akan save. Lalu kita akan kembali ke admin panel. Lalu kita masuk ke all page. Oke, teman-teman, di sini kita bisa cek lagi masuk ke admin panel kita. Di sini kita bisa cek halaman apa saja yang sudah ada di sini. Kita bisa tambahkan melalui menu Add New di sini. Lalu di sini ada blog. Jadi halaman blog yang sudah dibuat di bagian ini itu akan kita bisa masukkan kontennya pada menu All Post di bagian blog. Nah, lalu di sini ada media untuk kita memasukkan library gambar dan video. Kemudian ada juga menu di sini. Kalau kita klik sini bisa kita mengatur menu yang ada dalam website kita tadi. Kalau teman-teman lihat di bagian atas ada home, blog, about, service, dan kontak. Nah, di sini sama persis kita bisa mengeditnya dengan cara klik sekali. Kemudian kita bisa ganti nama atributnya. Misalnya menjadi home 1. Jadi kalau kita save nantinya itu akan berubah nanti menjadi home 1. Nah, seperti ini. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri juga ada themes. Di sini jika misalnya teman-teman ingin merubah tampilan website kita menjadi tampilan yang lain, itu bisa kita pilih salah satu di sini. Lalu kemudian klik tombol aktif. Misalnya di sini saya ingin mengganti menjadi template yang lain. Nah, misalnya untuk resto, saya klik aktif, dan klik yes.
Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini template-nya sudah diaktifkan yang baru. Kita akan coba cek. Ya, di sini tampilannya sudah berubah sesuai dengan tema yang sudah kita pilih tadi. Oke, kemudian di bagian bawah lagi ada template. Template di sini adalah tampilan yang akan kita gunakan untuk di setiap halaman. Misalnya ada halaman header. Kalau kita masuk di sini ada about, kita masuk akan mengganti gambar yang ada di sini dan lain sebagainya. Jadi fungsinya template ini digunakan untuk kita buat satu tapi untuk banyak halaman. Lalu ada user di sini. User berfungsi untuk menambahkan admin ataupun editor jika kita tidak sendirian untuk mengakses ataupun mengelola website ini sendiri. Lalu bagian setting ada general untuk mengedit judul, kemudian mengedit tagline dan lain sebagainya. Teman-teman sudah bisa melihat sendiri. Lalu untuk halaman website bisa kita ganti juga halaman adminnya menjadi bahasa yang lain. Kita coba cari di sini Indonesia. Biasanya ID _ID. Kemudian set change. Nah, di sini tampilan admin website kita sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman eksplor nantinya. Jika di sini sudah bahasa Indonesia, teman-teman tidak perlu khawatir, kebingungan menu ini fungsinya untuk apa ya gitu. Karena di sini kita bisa menggunakan ataupun membaca apa saja fungsi dari setiap menu yang ada di dalam setpad ini. Kemudian ada pengaturan link, ada pengaturan privasi, kontak form, sampai ke pengaturan email, Google Analytics, SEO, dan keamanan. Sini bisa kita ganti juga untuk login page-nya dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di sini tempat kita melihat ada berapa situs yang sudah kita buat menggunakan setpad, kemudian halamannya ada berapa, postnya ada berapa, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita baru membuat satu website. Bagaimana jika kalau lebih dari satu website? Kita bisa kembali ke cPanel tadi, lalu kita masuk ke menu setpad website builder. Nah, di sini adalah website yang sudah kita buat sebelumnya. Bagaimana cara kita menambahnya? Kita tinggal klik add new site. Kalau misalnya websitenya sama yang ingin kita cloning, kita bisa tinggal klik clone site saja di sini. Nah, di sini saya akan membuat site baru. Kita klik add new site. Dan prosesnya sama seperti yang sebelumnya. Kita pilih template dulu, kita isi detailnya, dan sampai komplit agar bisa dapat diakses melalui browser kita seperti ini. Ya, akhir kata di sini untuk website setpad sendiri sangat mempermudah kita dalam membuat tampilan website yang sederhana. Jadi bisa dibilang ini adalah alternatif jika kita hanya ingin membangun landing page ataupun website sederhana yang ingin digunakan dengan cepat ataupun dalam waktu yang singkat. Jadi kita tidak perlu berurusan dengan coding, kita hanya berurusan dengan tampilan, kemudian gambar, kemudian juga penempatan elemen seperti teksnya sebelah kiri, gambar sebelah kanan, video di bagian mana, dan lain sebagainya. Dan juga di adminnya, teman-teman bisa explore sendiri dikarenakan bahasa kita bisa ubah menjadi bahasa Indonesia. Baiklah, sekian tutorial dari kami. Akhir kata, semoga bermanfaat untuk penggunaan setpadnya, dan teman-teman bisa mencari hosting-hosting yang sudah menggunakan setpad dan menggunakan keyword di internet seperti misalnya hosting setpad Indonesia. Nah, di sini akan banyak sekali muncul.
hosting-hosting yang kemungkinan besar, tapi saya tidak menjamin, tapi kemungkinan besar ada fitur software setepad. Tapi kalau teman-teman punya server dedicated sendiri, teman-teman bisa menginstall atau membeli setepad dan diinstal ke dalam server teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada yang free, 15 template, kemudian ada yang personal, $12 per tahun, profesional sampai ke yang bisnis. Nah, sedangkan yang kita gunakan di cPanel itu sudah termasuk paketnya biasanya. Jadi, tinggal kita gunakan saja tanpa perlu membeli lisensi tambahan. Oke, sekali lagi selamat mencoba, selamat mengeksplor, membuat website sederhana, membuat website sesuai dengan kreasi teman-teman. Bahkan ini bisa menjadi website powerful jika teman-teman dapat mengeksplornya lebih jauh lagi. Atau bisa diartikan teman-teman bisa mau untuk mencoba menu-menu yang ada di dalam setepad. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.